Tahun 1974, Perdana Menteri Israel, seorang perempuan namanya Golda Meir, dia menyatakan kepada rakyat Israel di saat hari ulang tahun negara Israel, dia menyatakan, kita tidak perlu takut, tidak perlu gemetar kaki kita dan juling mata kita berdiri di atas tanah ini selagi sholat subuhnya kaum muslimin belum mendekati sholat Jumat. Jadi dia tahu bahwa orang mukmin itu hanyalah mereka yang selalu hadir di dalam sholat berjamaah di waktu subuh. Karena mereka yang muslim tetapi tidak pernah datang ketika waktu subuh, mereka itu belum termasuk mukmin yang disaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Rasulullah tadi disebut inna asqalas shalah alal munafiqun. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita para pengurus masjid dalam rangka memakmurkan, membuat makmurnya masjid adalah menggerakkan masyarakat kita untuk hadir dalam sholat berjamaah. Sekarang ini banyak sekali masjid tidak melakukan azan. Jadi begini, ketika Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Hajj, dan itu juga kemudian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan adzanilah manusia untuk pergi haji, niscaya dia akan datang memenuhi panggilanmu itu dengan berbondong-bondong. Ada di antara mereka yang datang dari negeri yang jauh dengan mengendarai onta yang kurus. Maka kemudian dibentuklah lembaga yang mengurusi haji itu. Sampai sekarang itu di Saudi ada Kementerian Haji, di Indonesia ada Direktorat Haji. Kelompok masyarakat membentuk kelompok bimbingan ibadah haji. Ini adzan perintahnya, fa'adzin. Nah, sekarang sudah adakah lembaga yang ngurus sholat? Perintahnya sama, adzan. Mestinya ada yang mengurus siapa yang belum sholat. Kalau haji itu sekarang sampai waiting list. Ini dulu tahun 99 saya jadi ketua umum Takmir Masjid Jogokarian itu, saya daftar masyarakat kampung Jogokarian. Saya data ada 907 kepala keluarga. Yang non muslim 215 kepala keluarga, berarti ada 685 kakak muslim. Jumlah jiwanya 2.973 jiwa. Yang mukalaf, yang sudah wajib sholat itu 1.839. Yang belum sholat padahal dia sudah mukalaf masih 816. Ya. Artinya masih banyak warga muslim yang sudah wajib sholat belum mengerjakan sholat. Maka sekarang saya bentuk tim untuk mensolatkan orang hidup ini. Tim 17, karena sholat sehari semalam itu 17 rakaat. Tugasnya apa? Mengunjungi rumah-rumah warga yang belum sholat itu. Ditawarkan, Bapak Ibu kalau mau belajar sholat, masjid sekarang mengadakan pelayanan yang ingin belajar sholat. Kapan waktunya? Silakan Bapak Ibu sendiri menentukan. Timnya ini akan datang mengajari sholat sampai bisa. Alhamdulillah
tahun 2005 tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27, tahun 2011 tinggal 4 karena sudah terlalu sepuh untuk belajar sholat. Ini namanya adzan, diorganisir. Seperti haji itu ada organisasinya, fa'adzin. Maka kemudian ada Kementerian Haji, ada Direktorat Haji, ya. Kemudian ada yang bergerak melakukan manasik haji. Benar gak Pak? Sama perintahnya, fa'adzin, adzanilah. Maka kalau tidak digerakkan seperti ini, masjid belum adzan, itu baru meneriakkan adzan, belum melaksanakan adzan. Karena adzan itu artinya panggilan, memanggil, tidak berteriak-teriak. Ini kesalahpahaman di dalam memahami tentang adzan. Jadi tidak ada yang mendata siapa ini yang belum sholat, bagaimana disolatkan, bagaimana diajak ke masjid. Maka tanggal 15 Mei tahun 2000 kemudian yang sudah sholat kami gerakkan ke masjid, kami buat undangan sholat berjamaah, karena kalau diadzani nggak datang. Saya buat undangan seperti undangan manten, saya cetak yang bagus, kemudian by name dengan nama masing-masing, kita bentuk tim mengantar seperti ulem manten tuh ke rumah-rumah. Orang nanya, Pak, siapa yang menikah? Oh, ini bukan undangan nikah, ini undangan sholat berjamaah. Itu adzan tertulis. Ya, mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara berjamaah ke Masjid Jogokarian mulai Senin 15 Mei tahun 2000. Subuh dikumandangkan jam 4.31. Saya kutipkan hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Man sholat al-subhi fi jamaatin faka'anama sholatul laila kullu. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang sholat duhurnya berjamaah di masjid, lebih baik baginya daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Ini hadis muttafaq alaih. Ada yang pernah sholat malam 1000 rakaat? Kalau sholat duhurnya dikerjakan di masjid, pahalanya lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat.